Air wudhu mengalir membasahi sela-sela jari di keheningan fajar. Udara masih dingin, dan dunia di luar sana belum sepenuhnya terbangun. Kita berdiri di atas sajadah, mengangkat tangan, bertakbir, ruku, dan sujud. Tubuh kita bergerak presisi, melakukan rangkaian ritual yang terekam kuat dalam ingatan otot selama bertahun-tahun. Namun, di balik gerakan yang sempurna itu, pikiran kita kerap berada di tempat lain. Kita sedang menghitung tenggat waktu pekerjaan, menyusun daftar belanja, atau memutar ulang perdebatan kemarin sementara bibir terus merapal doa. Tanpa disadari, ibadah yang sakral ini seringkali menyusut menjadi sekadar daftar tugas fisik. Gerakannya tetap ada, namun jiwanya telah lama meninggalkan ruangan. Kondisi ini menjelaskan mengapa rasa lelah dan gelisah tetap bertahan meski kita sudah melipat sajadah. Kita telah menunaikan kewajiban, namun batin kita belum benar-benar beristirahat. Hilangnya ketenangan ini berakar pada absennya khusyuk, sebuah kondisi di mana hati hadir sepenuhnya, menyadari setiap detik perjumpaan dengan Sang Pencipta. Surah Al-Mu'minun memberikan standar yang jelas tentang kemenangan sejati. Bunyinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Keberhasilan spiritual kita bergantung pada kehadiran hati ini. Keberhasilan sholat bukan ditentukan oleh kecepatan menyelesaikannya, melainkan seberapa utuh jiwa kita terlibat di dalamnya. Menarik pulang pikiran yang mengembara membutuhkan lebih dari sekadar kemauan, ia membutuhkan pemahaman. Gangguan muncul karena pikiran tidak memahami apa yang sedang diucapkan. Saat lisan merapal ayat tanpa makna yang tertangkap oleh akal, imajinasi kita akan mencari kesibukan di tempat lain. Memahami bacaan sholat mengubah segalanya. Rutinitas yang tadinya terasa seperti laporan satu arah, kini berubah menjadi sebuah dialog yang hidup dan intim. Proses ini dimulai dengan membenahi hal-hal mendasar. Kita memperbaiki makhraj dan memperhalus tajwid, memastikan setiap huruf yang keluar memiliki kualitas yang layak untuk disampaikan kepada Tuhan. Begitu akal menangkap arti dari setiap kosakata yang dibaca, hati akan secara otomatis terikat. Pemahaman intelektual inilah yang menjadi jangkar bagi jiwa agar tetap diam di atas sajadah. Sinkronisasi antara pikiran dan gerakan menciptakan perubahan suasana batin yang nyata. Setiap kata yang kita mengerti kini memberikan beban emosional pada setiap gerakan tubuh. Puncaknya terasa saat kita bersujud. Menundukkan titik tertinggi dari harga diri kita ke atas tanah merupakan sebuah titik penyerahan total. Di saat inilah kita bisa benar-benar melepaskan segala beban duniawi kepada Yang Maha Kuasa. Kesadaran akan makna ini membuat kita enggan untuk terburu-buru. Ritme salat melambat dengan sendirinya, karena kita sedang menikmati setiap detik kedekatan yang tercipta. Penyelarasan antara makna dan gerak memberikan kelegaan spiritual yang tidak bisa digantikan oleh istirahat fisik manapun. Efek dari sholat yang tersambung ini menetap lama setelah kita mengucapkan salam. Muncul rasa tenang yang berfungsi sebagai perisai terhadap hiruk-pikuk kehidupan di luar sana. Menjaga kondisi ini adalah perjuangan harian yang membutuhkan pertolongan ilahi. Kita berdoa agar dikaruniai hati yang khusyuk, menyadari bahwa ketenangan sejati adalah pemberian yang harus dijaga. Sajadah kini berganti fungsi. Ia bukan lagi tempat menunaikan kewajiban yang berat, melainkan sebuah suaka bagi jiwa yang sedang mencari tempat berteduh. Sholat bertransformasi menjadi momen kepulangan yang selalu kita nantikan setiap harinya. Perubahan batin seorang individu yang telah menemukan ketenangan di atas sajadah akan mulai terlihat dalam caranya berinteraksi dengan orang-orang terdekat di rumah. Seorang imam keluarga yang sholat dengan penuh kehadiran hati memberikan dampak langsung. Suara dan ketenangan gerakannya menjadi jangkar yang membantu seluruh keluarga merasakan kedamaian. Pengalaman spiritual bersama ini perlahan membangun budaya ibadah yang kuat di rumah. Anak-anak yang tumbuh melihat orang tuanya bersimpuh dengan penuh khusyuk akan mewarisi nilai-nilai ketenangan tersebut. Membangun kekhusyukan diri adalah langkah pertama untuk membawa kedamaian ke tengah keluarga. Bersiaplah untuk perjumpaan berikutnya dengan hati yang lebih hadir.